Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raden Mas Ade. Jadi di video kali ini saya mau melakukan challenge lagi ya, dari modal kecil menjadi besar. Tentunya menggunakan strategi-strategi pasti yang ada di dunia trading. Dan bagi kalian yang belum gabung channel Telegram kami, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Di deskripsi juga ada giveaway ya. Untuk pengumumannya itu ada di channel Telegram kami. Oke, nggak perlu lama lagi. Kita langsung saja ke videonya. Oke bosku, seperti biasa kita challenge lagi ya. Dan di sini saya melihat ada momen dimana kita langsung open posisikan ya. Sebenarnya ini agak mendadak ya momennya, karena tadi sebenarnya agak telat kita open posisikan. Kenapa di situ saya melakukan open posisi sell? Karena yang saya lihat tadi ada tekanan candlestick yang cukup kuat untuk ke bawah, dan trennya juga sedang kuat turun gitu. Dan kalian bisa lihat di situ ada sumbu ya, sumbu penguatan candlestick untuk dia melanjutkan trennya untuk turun gitu ya. Oke. Dan bagi kalian jangan lupa subscribe ya, karena channel ini akan membahas tuntas tentang strategi-strategi tanpa indikator satupun ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita profit ya. Jadi kalau di channel ini kita nggak bahas indikator satupun. Jadi kalau kalian mau cari strategi indikator di channel ini, kalian nggak bakal nemukan ya. Tapi kalau kalian ingin belajar strategi candlestick, pola candlestick ya, tekanan candlestick, ini adalah channel yang cocok untuk kalian yang kalian mau belajar ya, menggunakan strategi-strategi pasti yang memang ada di dunia trading ya. Oke, sebentar, saya melihat ada momen dimana dia sudah mencapai harga tertingginya. Kita lihat dulu ke belakang ya. Oke, kita lihat. Nah, benar ternyata teman-teman, ini adalah momen dimana dia sudah mencapai harga resisten atau harga tertinggi, dimana market tersebut tidak kuat lagi untuk naik ke atas ya. Jadi saya memutuskan untuk open posisikan sell gitu ya. Dan saran saya, jika kalian menggunakan strategi support and resistance seperti yang saya lakukan sekarang, untuk durasinya itu minimal 3 menit, 3 atau 2 menit lah, tergantung dari besaran trennya ya. Kalau trennya besar ya open posisinya durasinya jauh lebih lama. Oke. Jadi kalau trennya kecil ya open posisinya juga jauh lebih pendek kayak gitu ya. Saran saya sih trading itu jangan 1 menitan ya. Tapi kalau kalian kalian yang memang mentalnya udah kuat kayak saya bukan merasa kuat ya, tapi memang saya sendiri tuh udah terbiasa dengan trading 1 menitan ya. Oke aja gitu. Karena kalau kalian trading 1 menitan nantinya bakal deg-degan ya. Deg-degan nanti bisa merusak psikologis kalian, money management kalian jadi nggak kekontrol, strategi yang kalian gunakan juga kadang nggak diterapkan, yang mana jadinya bakal jadi arah ke tebak-tebakan gitu. Oke. Jadi saran saya buat pemula trading itu jangan terlalu pendek durasinya, minimal 3 menit lah kalau kalian memang ingin profit konsisten gitu. Oke, kita tunggu. Ternyata dia naik teman-teman, semoga nggak langsung gagal ya, karena ini sisa withdraw. Semoga kita withdraw lagi. Oke, kita tunggu dia turun ya. Ayo turun, mantap. Tekanannya berubah ke bawah, mantap. Nah ini pasti profit ini, karena di situ saya melihat ada candlestick pembalikan ya, untuk dia turun ke bawah. Oke. Jadi kalau menggunakan strategi, saran saya itu jangan pakai strategi indikator ya, karena strategi indikator itu banyak menipunya ya. Jadi kalau indikatornya ke atas, candlesticknya ke bawah, kan kita loss gitu. Jadi kalau kalian mau menggunakan strategi indikator, pastikan kalian tahu strategi candlestick terlebih dahulu ya, kayak support and resistance, RBS, terus follow the trend dan lain-lain gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang strategi indikator gitu, itu nggak benar teman-teman. Bukan saya bermaksud menjelek-jelekan ya, mohon maaf sekali, karena saya sendiri korban indikator ya. Saya ngalamin loss itu banyak banget. Kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Oke. Saya tahu indikator adalah sebagai alat bantu supaya trading kita itu jauh lebih mudah ya. Tapi kalau kalian nggak bisa menguasai ilmu candlestick, pola candlestick, support and resistance dan lain-lain, ya wassalam, jangan harap kalian bisa profit konsisten gitu ya. Oke, apalagi money managementnya masih berantakan gitu. Oke, kita analisa dulu dan kita rubah dulu nominalnya ya. Nanti saya akan menjelaskan lagi kenapa saya bisa melakukan open posisi buy dan sell. Oke, kita tunggu, kita sambil nge-vape lah. Kenapa saya di situ melakukan open posisi sell? Sebenarnya tadi agak terburu-buru ya, agak berbahaya. Saran saya, ketika kalian melakukan open posisi, itu cari pucuknya dulu. Tapi kalian lihat dulu marketnya nih. Kalau marketnya banyak sumbunya atau banyak ekornya, itu kalian boleh cari bawah atau cari atas. Maksudnya gimana mas? Maksudnya kalau kita mau open posisikan buy, kita tunggu dulu dia akan berwarna merah sedikit, baru kita open posisikan buy. Itu.
Begitu juga dengan sebaliknya, tapi itu hanya berlaku di market yang mempunyai banyak sumbu ya. Tapi kalau sumbunya panjang-panjang, saran saya jangan trading di market yang seperti itu, karena market yang seperti itu akan rawan sekali dengan yang namanya sliding di titik akhir. Oke, kita profit lagi, mantap. Kita langsung saja ya all in kan ya, supaya videonya juga nggak terlalu panjang. Semoga parlay kali ini kita sukses ya, dari modal kecil menjadi besar, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita tunggu dulu, kita tunggu momentumnya untuk kita melakukan open posisi. Oke, bukan saya sok pinter ya, nggak pakai indikator sama sekali, nggak, karena ada channel ya yang bilang gold common indikator itu nggak benar teman-teman. Tapi terserah kalian, kepercayaan kalian, keputusan kalian itu ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi kalau kalian mau belajar di manapun silakan. Yang penting saran saya jangan belajar indikator terlebih dahulu, apalagi untuk pemula gitu. Saran saya belajar support and resistance, follow the trend, RBS, terus SPR kayak gitu, candlestick pattern juga ya. Yang lain-lain pokoknya kalian harus belajar strategi candlestick pattern gitu. Oke, kita tunggu dulu, kita lihat dulu tekanan arah candlesticknya kemana ya, baru kita open posisikan. Oke, tekanan candlesticknya masih kuat ke bawah, tapi di sini agak ada keraguan ya, karena di situ saya melihat ada support lemah. Tapi kita cari market lain aja lah ya, supaya kita aman lah ya, supaya nggak gagal guys, karena ini udah level 3 ya, kita menuju level 4 untuk kita parlaykan. Oke, kita tunggu dulu momentumnya, kita cari market yang enak gitu ya. Jadi kalau trading itu jangan dipaksakan, carilah market yang memang trennya itu jelas, pergerakannya jelas, nggak agresif gitu ya. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa profit konsisten. Oke, kita langsung open posisikan buy. Nah, di sini saya kenapa melakukan open posisi buy? Sebenarnya tadi saya agak ragu, tapi malah di titik akhirnya dia dibanting ke bawah. Dan kenapa di situ saya melakukan open posisi buy? Karena dia itu sudah berada di harga support ya. Tadi ada harga support ataupun harga terendahnya, dan di detik akhirnya tadi candlesticknya tiba-tiba nggak wajar turun ke bawah. Oke, jadi biasanya kalau candlestick pergerakannya nggak wajar dan candlesticknya itu panjang, biasanya dia akan berbalik arah gitu ya. Jadi misalkan nih tiba-tiba muncul candlestick warna hijau panjang banget terus agresif, biasanya kalian open posisi pembalikan itu bisa profit ya. Misalkan candlestick warna hijau ya berarti kalian harus open posisikan warna merah atau open posisikan sell. Misalkan warnanya merah ya kita harus open posisikan buy atau open posisikan ke atas. Oke, gitu. Tapi ini menurut kebiasaan pasar ya, yang memang saya analisa ya, strategi saya sendiri. Kalau kalian mau ngebuktikan atau enggak silakan, boleh dicoba di demo dulu. Kalau misalkan udah yakin baru di akun real gitu ya. Oke, kita lihat saja apakah ini akan profit. Kalau saya sendiri masih punya keyakinan ini pasti akan profit ya, karena saya lihat tadi saat perpindahan candlenya pergerakannya sangat nggak wajar ya. Biasanya kayak gitu sih kalau market yang seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Kita rubah ke time frame 5 detik ya, supaya lebih asik sebenarnya sih, nggak ngaruh apa-apa gitu, lebih asik aja. Oke, kalau di 5 detik kan jantungan gimana gitu ya. Oke, kita tunggu dulu apa kita akan profit. Sekali lagi saya ingatkan, gunakan durasi open posisi yang tepat, jangan trading 1 menitan kecuali kalau kalian sudah profesional. Oke? Dan jangan lupa juga menjaga money manajemennya, psikologisnya harus dijaga ya. Siapa tahu apapun analisanya, kalau money manajemen nggak dijaga, psikologisnya nggak kontrol, pasti bakal loss juga. Oke, kenapa di sini saya berani langsung all in? Karena tadi saya itu udah withdraw teman-teman, udah withdraw cukup lumayan banyak ya. Alhamdulillahnya saya sisakan untuk kita bikin video YouTube. Mantap kan, naik kan? Apa yang saya bilang gitu. Jadi kalau trading itu harus punya analisa yang pasti ya. Jangan analisa indikator. Kalau tadi kita menggunakan indikator, itu indikatornya pasti ke bawah. Oke? Pasti ke bawah. Kalau kita open posisi cancel,
Yo wassalam. Gitu. Jadi kalau kita trading itu melihat dari kebiasaan pola candlesticknya, di mana support and resistennya ya. Support and resisten pun sebenarnya banyak banget pembahasannya teman-teman. Oke. Jadi di channel ini nanti kita bakal bahas sampai tuntas sampai kalian paham mengenai strategi support and resisten. Pokoknya strategi-strategi yang memang ada di dunia trading kita bakal bahas di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. Kalau nggak subscribe nggak apa-apa, silakan, terserah kalian. Yang penting ilmu yang saya ajarkan adalah berharga bagi kalian semua gitu ya. Dan bagi yang ingin mengikuti giveaway, caranya di deskripsi. Yang mau ikut trading bareng, linknya juga saya taruh di deskripsi juga. Yang mau pakai aplikasi lama ini juga nanti tak kasihkan linknya di deskripsi. Kurang apa coba ya. Kalau banyak yang tanya saya pakai aplikasi apa, saya itu pakai aplikasi versi lama ya. Jadi dari dulu aplikasi ini tuh nggak pernah saya perbarui karena memang saya nyaman pakai aplikasi ini. Saya udah coba pakai aplikasi baru, kurang nyaman gitu. Mantap, lihat over guys. Apa yang saya bilang? Oke, kita profit. Mantap. Kita langsung saja rubah nominalnya ya. Dan langsung kita all in kan. Oke, kita tunggu dulu. Kita analisa betul-betul ya. Jadi kalau menurut analisa sekarang ini masih mau naik sih. Dia lagi menuju harga tertingginya. Tapi kita cari market lain dulu lah. Kalau kita ragu jangan ambil posisi. Oke, kita langsung open posisikan di sini. Saya melihat ada momentum strategi tekanan dan saya meyakini bahwa candlestick yang akan terjadi sekarang adalah candlestick catur ya. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya candlesticknya itu merah hijau, merah hijau, merah hijau kayak gitu. Biasanya seperti itu sih. Tapi kalau dilihat dari tekanan candlesticknya memang udah kuat ke atas gitu. Dan dia juga sedang menuju harga resisten yang cukup tinggi, tapi resisten tersebut itu nggak terlalu kuat gitu. Oke, kita profit. Saya kira tadi kita bakal profit tapi diambil sumbunya ya. Ternyata candlesticknya warna hijau gitu. Jadi profit kita lebih jauh, alhamdulillah, nggak tipis-tipis. Oke, kita analisa dulu, kita tunggu dulu. Oke, kita buy lagi. Alasannya masih sama, tekanannya nggak berubah ke atas ya, dan dia akan tetap menuju ke harga resistennya ataupun harga tertingginya. Saya meyakini seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Ayo naik. Sebenarnya agak deg-degan ya, open posisi di market yang tipis-tipis kayak gini gitu. Soalnya rawan sliding juga guys. Kalau memberi VIP pasti tahu ini momen strategi tekanan apa gitu. Kalau strategi tekanan itu hanya berlaku di altcoin dan mata uang. Kalau di crypto index itu kurang. Mengapa saya posisinya saya tradingnya itu lebih banyak di altcoin gitu? Karena memang market ini enak banget gitu. Oke, kita profit lagi. Mantap, 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 mantap. Saya kira tadi akan terjadi seperti candlestick yang tadi itu. Warnanya merah tapi dia bakal ngekor gitu. Ternyata yang pertama jadi warna hijau dan kita profit jauh. Yang kedua kita kena ekornya tapi alhamdulillahnya kita profit ya. Oke, dari 136.000 udah jadi 5.153. Kita langsung posisikan all in saja lah ya. Kalau loss nggak masalah lah. Semoga ini nggak loss ya. Ini mau ngetik kok salah nominalnya. Bentar guys. Astaga. Tinggalan momen kita. Tapi nggak apa-apa lah kita cari market yang momentumnya kuat. Nah tadi sebenarnya kita mau open posisikan buy lagi gitu, tapi karena berubah nominalnya kurang cepet ya ini malah ketinggalan. Tapi nggak apa-apa guys, kita cari market lain dan kita cari momentum yang lain ya. Gold moment, kita harus cari gold moment karena kita sudah mulai open posisi di 5 juta menggunakan modal 136.000. Widih, gila. Berapa ribu persen itu guys? Trading seperti ini tidak untuk ditiru ya. Jadi trading seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional saja, udah punya analisa yang pasti gitu ya. Dan itu ya saya juga langsung meyakini dia. Baru juga mau ngomong guys, baru mau ngomong langsung diturunkan ke bawah. Gila sih. Baru juga mau ngomong ya. Saya mau ngomong. Tadi
saya itu meyakini dia bakal jadi candlestick hijau terus dia ngekor gitu, tapi ternyata dia jadi candlestick merah malah turun jauh gitu. Nah nanti polanya bakal seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tahu dari mana sih mas? Ya tahu karena kita itu udah terbiasa ya analisa pasar ya. Kalau kita nganalisa pasar di ibaratnya itu kita lagi melihat masa depan lah ya, masa depan pasarnya itu akan seperti apa gitu. Oke, mungkin kita open posisi terakhir kali ya, karena udah cukup banget sih ini, udah mulai deg-degan ya, udah mulai gemeteran karena memang dari 136.000. Tapi kalau modalnya dari gede mungkin saya udah biasa aja gitu, tapi ini kan dari modal kecil udah jadi gede, kalau udah profit ya alangkah baiknya kita withdraw gitu. Oke, kita langsung posisikan yang terakhir. Kenapa di situ saya melakukan open posisi? Karena seperti yang kalian lihat tadi ya, saya sudah jelaskan bahwa polanya nanti dia bakal turun ya, karena di situ sudah terjadi harga tertingginya sudah terlampaui dan dia akan menuju ke harga terendahnya atau disebut dengan harga support. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian untuk pemula, saran saya tekankan di support and resistance terlebih dahulu ya. Setelah itu follow the trend ya. Setelah itu strategi candlestick yang lain gitu. Setelah itu boleh kalian belajar tekanan juga, silakan gitu. Oke, tenang aja guys, walaupun kita terburu-buru tadi open posisinya, kita yakin aja ini pasti bakal profit. Karena saya sendiri tuh udah yakin banget dia bakal turun untuk mengejar harga terendahnya ataupun harga support. Oke, kita tunggu. Kalau profit ini kita udahan lah ya, supaya nggak serakah, nggak tamak gitu. Kalau saya tamak nanti ujung-ujungnya bakal loss juga. Jadi kalau kita cukup dengan apa yang kita dapat, insya Allah bisa profit konsisten. Oke. 1 menit setengah rasanya lama banget ya. Aduh, takut di sliding guys. 17 juta, gila. Ayo turun woi, turun woi. Turun terus woi. Oh, ini kenapa lagi? Ayo turun guys, ayo turun candlestick, tolonglah. Oke, kita tunggu guys, kita sebenarnya astaga, koneksinya buruk, candlesticknya tiba-tiba naik ke atas. Ayo turun please, ayo turun 1 menit lagi. Turun. Aduh, jangan sampai kita di sliding nih. Kita udah capek-capek misalnya di sliding sih. Oke, kita tunggu ya guys ya. Saya agak deg-degan ini, makanya saya nggak bisa bicara. Ayo turun. Aduh. Turun. Ayo tipis nggak apa-apa, ayo. Kalau bisa panjang ya bagus. Terus turun. Turun. Aduh. Udah stop situ aja nggak apa-apa, ayo. 3, 2, 1. Kita profit guys. Mungkin segini aja lah ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.